Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semuanya. Baiklah, kita ketemu lagi pada pelajaran simulasi komunikasi dan digital modul kedua pada materi aplikasi pengolah angka. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang operator matematika. Jadi, Excel ini bisa digunakan untuk menghitung data. Baik perhitungan secara sederhana, misalnya hanya ada dua data yang akan kita operasikan, kita hitung, atau perhitungan kompleks, yaitu melibatkan banyak perhitungan ya, dengan berbagai operator matematika. Baik, kita bahas dulu tentang perhitungan sederhana. Di sini, di dalam Excel, ada beberapa operator yang bisa kita gunakan, diantaranya adalah untuk menjumlahkan data menggunakan tanda plus, untuk mengurangi data A dengan data B atau sebaliknya menggunakan tanda minus, kemudian untuk pembagian menggunakan tanda garis miring, untuk menghitung perkalian menggunakan tanda bintang, dan untuk bilangan berpangkat menggunakan tanda eksponen seperti ini. Ya. Misalnya ini Ibu punya data di kolom B dan di kolom C. Kita akan menambahkan data di kolom B dan di kolom C. Kita juga akan menghitung bilangan berpangkat di kolom B dan di kolom C. Kita hitung aja misalnya di sini. Langkah pertama untuk melakukan perhitungan matematika adalah menggunakan tanda sama dengan agar ini dibaca sebagai data numerik ya. Kalau tidak dengan tanda sama dengan, maka tidak akan terbaca oleh komputer sebagai data numerik. Oke, ini kita akan menghitung 80 tambah 567 ya. Maka sama dengan kita klik kolom B ya. B2 ditambah dengan kolom C2 atau 80 ditambah 567. Ya, hasilnya betul 647. Kemudian untuk kurang kita menggunakan tanda sama dengan ya. Di sini 90 akan dikurangi 17. Berarti kolom B3 dikurangi ya C3. Kemudian betul ya, 90 kurangi 17. Kemudian perhitungan yang ketiga adalah 78 dibagi dengan 4. Maka di kolom B4 dibagi dengan C4. Ya, 19,5. Betul. Kemudian di sini perkalian 60 kali 5 itu 300 ya. Kemudian kita hitung aja. Berarti kolom B5 dikali operator matematikanya C5. Betul ya. Nah, 2 pangkat 4 berapa? Kita hitung sama dengan kolom B6 pangkat kolom C6. Nah, ini hasilnya. Ini adalah contoh perhitungan sederhana, hanya menambahkan, mengurangi, membagi dua data ya. Untuk perhitungan kompleks ya, ini Excel akan bekerja. Yang pertama kali dihitung adalah yang ada di tanda dalam kurung. Kemudian yang akan dihitung kedua adalah bilangan berpangkat ya. Perhitungan yang ketiga yang akan dihitung adalah bilangan perkalian dan pembagian. Dan perhitungan terakhir yang akan dihitung oleh Excel adalah plus dan min. Oke, ini ya. Kita contohkan perhitungan kompleks. Misalnya adalah sama dengan misalnya 90 ditambah dalam kurung misalnya 4 kali 3 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini misalnya. Maka pertama kali yang akan dihitung Excel adalah yang dalam kurung 4 kali 3 itu 12. Yang kedua akan dihitung adalah 2 pangkat 2, bilangan berpangkatnya ya, berarti 4. Nah, kemudian yang ketiga akan dihitung adalah perkalian atau pembagian. Di sini ada pembagian ya, sehingga 12 dibagi 4 itu 3. Nah, hasil akhirnya adalah 90 ditambah ini 3 ya. Berarti hasilnya harusnya 93. Ya, betul ya, begitu ya. Kalian nggak usah memikirkan bagaimana Excel itu akan bekerja ya. Berapapun data yang kalian masukkan, maka Excel akan membacanya dan akan menghitungnya ya. Nah, ini adalah urutan Excel itu bekerja. Nah, ini tentang operator matematika. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang fungsi.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi. Nah, ini Ibu punya banyak data. Di sini ada 8 siswa ya datanya, kemudian masing-masing siswa mempunyai 4 nilai. Nah, kita akan menjumlahkan. Sebenarnya kalau dengan cara manual seperti operator matematika tadi, kita bisa menghitungnya sama dengan 80 di sini ya, ditambah 75 ditambah 80 ditambah ini kolom G6 ya. Nah, hasilnya 295. Nah, itu kalau secara manual. Nah, sekarang di Excel itu juga ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk menghitung perhitungan, ya, menghitung banyak data. Nah, salah satu yang kita gunakan adalah sum, ya. Nah, untuk menghitung jumlah nilai yang didapat oleh Lee Min Ho ini adalah menggunakan pertama adalah sama dengan, kemudian kita tulis sum, ya, kemudian dalam kurung kita klik kolom D6 ya, kemudian kita geser ya sampai kolom G6. Nah, ini tuh ya, kita enter. Nah, hasilnya 295 ya. Kemudian nilai yang dilakukan U-Bin itu adalah jumlah semua nilai yang diperoleh dari D7 sampai G7. Kemudian yang dilakukan oleh Agnes Mo itu adalah nanti dari kolom D13 sampai G13. Nah, karena rumus yang digunakan itu sama, kita semuanya menggunakan sum ya, maka kita bisa menggunakan fill handle. Ya, caranya kita nggak usah menulis sama dengan sum lagi seperti ini. Ya. Tapi kita cukup menggunakan fill handle karena rumus yang digunakan sama ya. Maka kita blok dulu rumus yang mau kita copy ya. Kemudian kita di pojokan sampai ada tanda plus double kayak gini, kita tarik aja sampai Agnes Mo. Nah, ini hasil yang diperoleh gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan rumus yang sama, nggak usah menulis satu-satu rumus, tapi kita bisa menggunakan fill handle. Misalnya rumus yang mau di copy, diklik aja, kemudian sampai tanda plus seperti ini, kita tarik sampai data yang kita maksud, karena rumusnya sama. Jadi untuk menambahkan data, menjumlah total data, kita bisa menggunakan sum. Kemudian untuk rata-rata, kita bisa menggunakan average, ya, average. Dalam kurung ya, dari tugas ini, dari tugas 1 D6 sampai G6 ya. Ini rata-rata yang diperoleh Lee Min Ho. Kita sampai Agnes Mo rumusnya sama, memakai average ya, dari D sampai G, maka kita fill handle aja. Oke. Nah, kemudian ini sudah untuk nilai jumlah nilai sum, rata-rata, average. Nah, sekarang ini rata-rata. Jadi rata-rata yang rata-rata kelas ya, rata-rata nilai siswa pada tugas 1 itu berapa? Sama karena rata-rata menggunakan average. Ya. Kita geser ya, kita klik data, kemudian kita geser sampai Agnes Mo di kolom D13. Jadi rata-rata nilai pada tugas 1 adalah 73,5. Nah, ini untuk rata-rata tugas 2, UH1 dan UH3 rumusnya sama, yaitu menggunakan average ya, dari baris 6 sampai baris 13, maka kita bisa pakai fill handle aja. Kita geser sampai sini. Nah, ini rata-rata pada UH kedua adalah 70, pada UH1 89 dan pada tugas 3 adalah 79. Itu ya. Nilai maksimal. Nah, untuk menghitung nilai maksimal, kita bisa menggunakan max. Maka sama dengan max dalam kurung. Nah, dari D6 ya harusnya. Ganti aja D6. Oke, ya. Kita cek ya, ternyata dari Lee Min Ho sampai Agnes Mo itu tertingginya adalah Hyun Bin 90 tugas satunya. Nah, ini nilai maksimalnya untuk tugas 2, UH1 dan UH3 rumusnya sama, kita fill handle aja.
Oke, kita cek di sini 100 siapa? Oh, Amanda Manopo dapat senilai 100 ya. Oke, sekarang untuk menghitung nilai minimal. Menghitung nilai minimal, kalau maksimal menggunakan max, kalau minimal menggunakan min. Ya, dalam kurung kita dari D6 sampai D13, tutup kurung, enter ya. Wah, ternyata ini ada yang nilainya 60. Siapa yang dapat nilai 60? Ternyata Bei Suzy ya. Kemudian UH3 juga 60 dan ternyata UH1 nilainya paling rendah 80. Keren-keren ya. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung nilai tengah yang diperoleh di kelas tersebut ya, kita bisa menggunakan fungsi median untuk menghitung nilai tengah ya. Sama dari Lee Min-ho sampai Agnes Mo, dari D6 sampai D13. Nah, ternyata nilai tengahnya 72,5. Kita geser aja. Ya, kita menggunakan fill handle. Nah, untuk jumlah siswa, ini kalau datanya 8 seperti ini, kita bisa nggak usah menghitung, kita tahu oh ini ada 8 siswa. Tapi kalau datanya banyak yang mau kita hitung dan mau tahu berapa sih sebenarnya data yang kita hitung, ada berapa data yang kita hitung ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi count. Ya, count itu adalah digunakan untuk menghitung jumlah data atau nilai yang ada pada argumen ya. Ada data pada data-data tersebut. Jadi ada berapa data yang kita hitung. Yaitu kita hitung dari D6 sampai D13. Kita cek. Nah, ternyata ada 8 data yang kita hitung ya. Jadi count itu adalah untuk menghitung banyaknya sel yang kita hitung ya. Oke, ini sudah. Nah, terakhir adalah tentang fungsi if. Jadi fungsi if ini digunakan jika data yang dimasukkan mempunyai kondisi atau syarat-syarat tertentu. Nah, contohnya di sini Ibu akan mengisi di keterangan ini adalah jika ada syarat bahwa dia akan remedi jika nilainya di bawah 78 dan dia tidak akan remedi jika tidak memenuhi syarat tersebut ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh tentang rumus logika if. Nah, dengan if ini kita dapat menyeleksi sebuah kondisi bernilai benar atau salah, true or false ya. Nah, penulisannya seperti ini. Kita klik aja di sini, kita hitung dulu yang data di baris ke-6 ya, datanya Lee Min-ho sama dengan if ya, bisa kita tuliskan di formula bar aja dalam kurung ini I6 kurang dari 78, koma, tulisannya seperti ini ya. Remedi petik tutup koma lagi. Nah, jika tidak menemui syarat tersebut adalah tidak remedi ya. Kita enter. Nah, ini sama ya, kita klik, kita cek. Oh, ini dapat 86, betul tidak remedi, ini betul remedi di bawah 78 ya, ini tidak remedi, ini 78,75 juga tidak remedi, 73,75 remedi gitu ya. Kita bisa menggunakan logika if di sini ya, ada syarat dan ada kondisi tertentu. Oke, sekarang kita bisa kasih predikat ya, menggunakan kalau ini tadi if hanya ada 2 keadaan, remedi dan tidak remedi gitu ya, ada syaratnya I6 kurang dari 78. Nah, sekarang kalau kita ada banyak syarat dan kondisi atau kondisi tertentu, misalnya gini, kalau nilainya lebih dari 90 dapat predikat A, kalau lebih dari 80 B, kalau lebih dari 70 C ya, kalau kurang dari 70 maka nilainya D. Maka kita bisa menggunakan rumus, kita klik dulu aja di sini di K6 ya, kemudian kita tulis di formula bar aja sama dengan if dalam kurung ya, jika rata-ratanya I6 lebih dari 90 maka A
koma, jika I6 dalam kurung I6 ya nilainya lebih dari 80 ya, maka dia nilainya B ya, koma, jika I6 nilainya lebih dari 70 ya, maka nilainya C. Nah, jika tidak memenuhi syarat itu ya, maka nilainya D. Nah, di sini ada berapa fungsi tanda kurung? 1, 2, 3. Maka di sini terakhir 3. Kita klik enter. Oke ya. Kita fill handle aja sampai ke bawah. Nah, ini ya, karena nggak ada yang nilainya di atas 90, maka tidak ada yang nilainya A ya, dan tidak ada yang nilainya D karena di sini adalah syaratnya lebih dari 70, maka nilainya C. Jadi kalau kalian ada yang nilainya 60, maka pasti nilainya D. Kalau ada yang nilainya 91, pasti nilainya A. Gitu ya. Nah, silakan dicoba ya, dan kalian harus bisa. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang referensi relatif dan referensi absolut ya. Referensi relatif itu adalah sebuah formula dalam sebuah sel yang disalin ke sel yang lain akan berubah nomor sel yang dioperasikannya. Contohnya ini ada rumus average D6G6 untuk menghitung rata-rata di baris ke-6 ya, dan Ibu akan salin ya dengan fill handle ke sini ya. Nah, ini ketika Ibu cek rumus di baris ke-7, rumusnya akan berubah dari D7 G7. Ketika Ibu klik di sini di baris ke-12, rumusnya akan berubah dari D12 G12. Nah, ini adalah referensi relatif. Jadi, rumus yang kita salin atau formula yang kita salin ketika kita pindahkan ke sel yang lain itu akan berubah ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang referensi absolut. Referensi absolut itu adalah sebuah teknik penyalinan formula dalam sebuah sel ke sel yang lain tanpa mengalami perubahan referensi baris atau kolom. Nah, perlu diperhatikan simbolnya untuk referensi absolut itu adalah ada tanda dolar. Jadi dikasih tanda dolar. Ada 3 ya yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah dolar, kemudian kolom, dolar, kemudian barisnya. Nah, ini artinya bahwa nilai yang digunakan sebagai referensi dengan kolom F pada baris ketiga bersifat tetap. Kalau yang bawah ini dolar F3 itu artinya kode ini untuk referensi kolom F bersifat tetap. Jadi ketika dipindahkan maka pada baris F bersifat tetap. Kemudian yang ketiga yaitu F $3 itu artinya nilai yang digunakan sebagai referensi secara mutlak adalah sel pada baris ketiga secara tetap. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah ini ya. Jadi pada baris dan kolom. Nah, Ibu contohkan di sini misalnya kita lihat, kita tuliskan dulu rumusnya bahwa setiap benda yang kita beli itu ada perkiraan kenaikan harga sebesar 10% dalam anggaran yang kita buat. Nah, ini kita kalikan F3. Nah, biar bersifat sebagai referensi mutlak, kita kasih tanda dolar di sini. Kita enter ya. Kemudian kita copy ya. Boleh juga dengan seperti ini untuk copy-nya kita copy, klik. Kemudian kita paste, tapi kita pilih yang formula. Nah, itu ya. Atau dengan cara fill handle. Nah, ini bersifat mutlak, kita bisa cek ya. Di baris ke-5 adalah C5D5. Nah, ini ada mutlak F3 ya pada baris kolom 3 baris ketiga. Kemudian pada D6 masih pakai referensi mutlak F3. Kemudian pada baris ke-7 juga masih F3. Nah, yang C5D5 ini bersifat referensi relatif karena dia akan berubah. Nah, kalau kita kasih tanda mutlak, dia tidak akan berubah dimanapun kita salin formulanya ya. Nah, ini. Nah, coba kalau misalnya kita tanpa tanda mutlak. Oke, kita salin. Nah, ini ya.
Kita cek di sini jadi F4, di sini jadi F5, di sini jadi F6 ya. Sehingga kalau kita mau itu sebagai referensi mutlak, maka kita kasih tanda dolar agar nilainya tidak berubah ketika kita salin. Nah, itu ya bedanya antara referensi mutlak dan referensi relatif. Nah, yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang freeze pence. Nah, ketika kita bekerja dengan data yang sedikit ini, ketika Ibu scroll ke bawah itu masih terlihat ya judul kolom kita ya. Ketika Ibu scroll ke bawah ini, tapi ketika Ibu mau nuliskan data ke 10, 11, 12, ini sudah nggak tahu ini data apa saja gitu. Nah, agar judul kolom ini masih terbaca ya dengan data yang banyak, kita scroll ke bawah dan agar masih tetap terlihat, kita bisa menggunakan fitur freeze pence ya. Caranya ini karena judul di baris keempat dan 5 ya, biar masih tetap terlihat, maka kita klik di baris ke-6, kemudian kita ke view. Di sini kita pilih freeze pence ya. Nah, di atas ini kita klik ya. Nah, kita coba, kita scroll ke bawah. Nah, ini jadi kita mau nulis di data ke-12, kita tahu bahwa ini adalah data NIS, ini nama, ini UH1 dan sebagainya. Kita tahu itu data apa saja. Sampai ke bawah pun masih akan tampak gitu ya. Tapi kalau kita tidak freeze pence ya, ketika kita geser, nah ini ya, kita nggak tahu ini data apa saja, ketika kita menuliskannya susah. Jadi kita bisa memanfaatkan menu freeze pence ya, agar data kita masih terlihat, dan ketika kita bekerja dengan banyak data, kita bisa tahu itu data apa ya. Nah, berarti untuk modul kedua sudah selesai ya. Selamat belajar dan semoga bisa. Terima kasih.